Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paulus Adi Dhamma Prasada, NIM 124490040. Di sini saya akan menjelaskan tentang pinout daripada ESP32S3 Prom 1. Selanjutnya, nah, di sini terdapat pin untuk power yaitu 3,3 volt, ini 1, 2, dan grounding dan 5 volt. Selanjutnya itu ada ADC. ADC itu adalah analog digital converter. Mana gunanya ADC adalah untuk mengubah sinyal analog tegangan kontinu ya, tegangan itu antara 0 sampai 3,3 volt menjadi data digital atau angka biner yang bisa diproses pada microcontroller. Contohnya penggunaannya itu untuk sensor suhu, sensor kelembapan, sensor gas, potensiometer juga bisa. ADC itu ada banyak ya, dari ADC 1, 2, 3, 4. Dari ADC 1 dan ADC 2, dari GPIO 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya ada di sini yang sudah tertera ADC-ADC. Ya. Selanjutnya ada itu ada ward. Ward itu adalah RX. Itu gunanya untuk komunikasi dengan modul lain ataupun untuk programming, debugging. Ward itu ada RX dan TX. Jadi ward itu nih, yang ada RX TX pin 19. Nah, untuk default ward itu ada di IPO 43 dan 44. Oke. Selanjutnya adalah SPI. SPI itu Serial Peripheral Interface untuk komunikasi kecepatan tinggi seperti TFT, tiket, dan flash eksternal. Ini biasanya digunakan itu pin utama itu adalah Misomosi SCLK-CS. Misomosi SCLK-CS. Pin 13, 12, 11. SCLK. Selanjutnya ada CLK. CLK ini ya. Top. Nah, ini top ini untuk bisa digunakan untuk modul-modul screen. Selanjutnya audio. Ini sebenarnya hampir semua bisa digunakan untuk I2S untuk mikrofon ataupun di AC eksternal. Selanjutnya adalah PWM. PWM digunakan ini jenis pin PWM itu untuk mengontrol motor, kontrol LED brightness ya, untuk keterangan LED, kontrol indikator juga. Semua GPIO bisa digunakan kecuali yang terbatas bisa PWM. Hampir semuanya bisa digunakan untuk PWM kecuali seperti GPIO 0. GPIO 0 itu untuk boot. Nah, ini di plus D ini itu untuk ke USB. Ya, USB. Selanjutnya ada RTC. RTC itu bisa bekerja dalam deep sleep mode ultra low power. Digunakan untuk backup trigger dan low power sensing. Di situ ada banyak kan. Nah, ini RTC. 14, 13, 12, 11, 10, 9 dan lain sebagainya. Oke.
Nah, sekian penjelasan dari pinout GPIO dari SP323. Selanjutnya saya akan mendemokan atau mencoba untuk mengontrol servo menggunakan PWM tadi ya. Seperti yang sudah dijelaskan, PWM itu untuk mengontrol motor. Oke, selanjutnya di sini saya akan mewiring atau menggunakan pinout dari SP323 custom PCB custom yang sudah saya buat. Nah, di sini saya akan menggunakan pin untuk PWM. Untuk powernya sendiri saya menggunakan 3,3 volt. Powernya sendiri 3,3 volt. Di pin 3,3 volt. Nah, lalu ada untuk datanya sendiri, untuk PWM ya, pinout data PWM. Saya ulangi, PWM di pin 5, saya menggunakan pin 15, GPU 15. Lalu untuk GND nya itu sama semua ya, GND. Saya akan menjelaskan dari codingannya. Nah, untuk library-nya menggunakan SP32 servo ya, include antaranya untuk library. Nah, terus ini gunanya adalah menentukan objeknya buat servo. Pin servo pin itu, nah ini pin out yang dipilih di GPIO SP32. Saya menggunakan pin out 18 misalnya ya. Ini komentar untuk penjelasan. Selanjutnya adalah void stop. Void stop yaitu untuk mengattack servo ke pin yang dipilih. Itu saya menggunakan bautnya tuh 11.500, 115.200, 11.000, 115.200. Nah, lalu untuk void loop-nya itu putar dari 0 ke 180 derajat. Nah, ini ada 0 sampai dengan kurang, dari mulai 0 sampai kurang dari atau sama dengan, berarti 180 derajat. Ini delay-nya 5 detik, 5 milisekund. Lalu untuk putar kembali ke dari jadi putar kembali dari 180 ke 0 derajat, jadi balik lagi. Seperti itu. Kalau sudah, tinggal kita upload. Tadi sudah saya upload, nah ini kita upload ulang. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dan dia setiap 5 milisekund itu akan berputar. Bukan berputar, maksudnya dia nanti bolak-balik begitu. Dari 0 ke sudut 180 dirotasi. Terus berulang seperti ini. Karena dia void loop. Seperti itu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Rusak ini.